budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada beberapa poin inti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi. Ketiga, teori kontrol, hukuman, penghargaan, dan restitusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan selanjutnya restitusi. Ini adalah 6 inti dari pokok budaya positif. Selanjutnya, budaya positif. Sebenarnya apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini kita sebagai para pendidik mengusahakan menyediakan suasana ataupun kebiasaan-kebiasaan yang menekankan pada karakter siswa. Intinya seperti itu. Nah, dari karakter atau kebiasaan akan terwujudnya budaya positif diawali dengan sikap yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan itu tumbuhlah menjadi sebuah karakter. Jadi kita sama-sama sebagai warga UPPS Negeri Kesambi 2, kita harus saling mendukung satu sama lain seperti itu. Disiplin positif. Nah, di sini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan pandangan yaitu Dinan Gross dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021. Dinan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran. Nah, dari penjelasan ini, intinya kita itu dituntut untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, bukan ekstrinsik. Berarti kalau intrinsik dari dalam diri seorang murid, bukan ekstrinsik. Ini yang perlu kita garis bawahi. Selama ini disiplin hanya sebuah aturan yang biasanya ada hukuman dan lain-lain. Tapi di sini kita dituntut untuk memotivasi dari dalam diri siswa, bukan dari luar. Ya, biasanya disiplin itu terkait aturan, tidak nyaman dan hukuman. Itu pola pikir yang harus kita ubah. Next. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan universal. Ini adalah nilai-nilai positif yang semua manusia memegangnya, tidak membedakan suku, budaya, agama, dan lain-lain. Tapi di sini kita sebagai pendidik memiliki nilai yang kita pegang untuk anak-anak, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai yang tentu saja Bapak Ibu juga sudah paham. Ke-6 nilai atau dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dari sini kalau bisa kita harus menekankan menumbuhkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini beberapa nilai kebijakan universal secara umum. Ada banyak sekali, mulai dari sikap peduli yang harus kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, rajin, integritas, rasa hormat, gotong royong, belas kasih, percaya diri, dan lain-lain. Tentu saja Bapak Ibu juga paham tentang nilai kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi itu adalah teori yang menjadi landasan suatu anak melakukan sikap atau perilaku. Dia melakukan sikap atau perilaku ada motivasi apa? Nah, dasarnya itu ada 3. Poin 1 dan 2 ini adalah unsur ekstrinsi.
dari luar siswa. Tapi yang ketiga itu adalah unsur intrinsik dari dalam diri siswa itu. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau beban seperti yang tadi. Kalau disiplin itu terdengar seperti ancaman dan lain-lain, itu berarti anak akan menggunakan ini sebagai motivasi bersikap atau berperilaku, seperti menghindari tindakan ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dua ini adalah faktor ekstrinsik yang sebenarnya kita tekan dan ditambahkan dulu faktor ini tadi faktor ekstrinsik, dan kalau bisa kita menumbuhkan, mengembangkan unsur intrinsiknya, bukan yang ekstrinsiknya, yang intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Teori kontrol. Dan di sini ada 4 poin yang diambil terkait teori kontrol. Yang nomor 1, guru mengontrol murid. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Paradigma yang baru, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid jika murid itu tidak mau dikontrol. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Sebenarnya seperti itu. Kita menunjukkan unsur intrinsiknya terlebih dahulu agar si anak terdorong. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita bisa menyusul, bisa mengusahakan, semisal membujuk dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan atau tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Nah, di sini seperti kayak memberikan penghargaan atau hadiah yang sering dilakukan. Kalau kita tidak memberikan hadiah, siswa biasanya enggak semangat, itu berarti kita berlebihan juga dalam memberikan suatu hadiah. Yang ketiga, kritik. Kritik itu bisa digunakan asalkan kritik itu tidak menjatuhkan mental atau menghilangkan percaya diri pada anak. Gunakan kritik yang membangun, halus, dan menumbuhkan jiwa si anak tersebut. Ini adalah teori kontrol. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya juga kurang tepat. Di sini diganti, kita tidak memaksa, tapi kita memberikan sebuah pilihan kepada anak. Anak juga sama seperti orang dewasa, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Seperti itu. Dulu kita mengenal istilah stimulus respon, dan sekarang diganti dengan teori kontrol. Stimulus respon itu terkait realitas kebutuhan kita sama, tapi kalau dalam teori kontrol semua orang memiliki realitas keutamaan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol itu menunjukkan kalau kita semua itu unik, memiliki kebiasaan, bakat, minat, dan lain-lain itu berbeda. Intinya seperti itu. Di sini model berpikir menang kalah itu adalah stimulus respon, tapi teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, atau istilahnya apa? Istilahnya kalau itu win-win ya. Ya, win-win, tidak ada yang kalah. Ini terpaksa lanjut pemulatan bisa hubungan penghargaan dan restitusi. Nah, ini yang biasanya kita, bahkan saya sendiri juga seperti itu. Dulu saya berpikirannya juga seperti itu. Ternyata setelah saya mengikuti ini, ada beberapa tambahan dari saya. Hukuman. Nah, hukuman itu hanya dari satu arah saja, dari kita, tanpa dari anaknya. Dan di situ tanpa ada kesepakatan dari anak, biasanya berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu adalah hukuman. Nah, penghargaan, sebenarnya penghargaan itu dikatakan juga
diawasi hanya dari penghargaan saja. Penghargaan yang berlebihan diberikan itu hanya untuk melatih anak menjadi penghargaan, dan penghargaan itu hanya untuk jangka pendek, tidak efektif untuk jangka panjang. Itu adalah penghargaan. Dan sekarang yang terbaru dari hukuman dan penghargaan itu namanya restitusi. Ini adalah suatu cara terbaru yang saya juga dapatkan dari CDC. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini kita tidak menuntut siapa salah siapa benar, tapi di sini itu mengembalikan karakter siswanya ke dalam lingkungannya dengan membawa karakter yang lebih kuat lagi. Contohnya karakter yang baik. Seperti itu kalau restitusi. Lanjut. Nah, ini adalah yang membedakan dari hukuman dan lain-lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya dulu juga menggunakan sistem hukuman yang hanya untuk menebus kesalahan. Dan yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, atau malah di sini memperkuat suatu hubungan. Restitusi juga membuat murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa, kita bawa karakter anak menuju ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Selama ini kita menghukum sesuai keinginan kita, memaksa harus seperti ini, seperti ini. Sebenarnya itu sesuatu yang keras dan harus diganti dengan tawaran atau pilihan. Misalkan sampai tadi tidak berjalan dan berarti sampai pilih yang mana, kita berikan pilihan biar anak sendiri yang memilih. Karena dia sudah memilih, berarti dia harus tanggung jawab dengan pilihannya. Seperti itu. Tidak dengan paksaan. Kalau paksaan cenderung satu pilihan saja, tapi kalau tawaran lebih dari satu. Yang keempat, restitusi untuk melihat ke dalam diri. Nah, perbedaan restitusi ini memang memperkuat karakter anak, menimbulkan percaya diri anak. Seperti ada pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lebih ke reflektif, agar si anak itu sudah melakukan kesalahan, terus kembali mengingat sebenarnya anak itu inginnya apa sih, sampai mengingat cita-citanya. Oh, sebenarnya saya ingin jadi dokter, tapi kok melakukan kesalahan, berarti dia plastik. Dia itu ingin menjadi apa? Dia sendiri yang melakukan refleksi seperti itu. Kamu akan melihat atau terdengar dan merasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Dari yang dipilih itu tadi, kira-kira seperti apa dan dihubungkan dengan yang sudah dia lakukan. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini nanti kita bahas kebutuhan dasarnya ada 5. Restitusi diri. Di sini ditekankan yang nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada hukuman ataupun penghargaan. Seperti itu. Yang ke-8, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter siswa, seperti yang saya jelaskan tadi. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini ada identitas gagal, identitas sukses. Konsekuensi masuk dalam identitas sukses, tapi di situ tingkatannya masih lebih tinggi lagi restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Seperti yang saya bilang tadi, konsekuensi sama hukuman itu cuma satu awas atau pilihan yang ditentukan oleh guru. Biasanya seperti itu. Kalau restitusi, kita memberikan pilihan, anak yang memilih sendiri. Di sini yang dirasakan, anak akan merasa tidak nyaman. Untuk jangka yang lebih panjang, anak akan merasa
Jangka pendek pun juga akan tidak nyaman untuk hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah perbedaannya. Ya, perbedaan yang dapat terlihat itu dalam jangka waktu panjang. Tapi sebenarnya hukuman dan konsekuensi pun pada saat itu mereka juga akan merasa jengkel dan lain-lain. Di sini korban mendapatkan keadilan kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi, apakah Bapak Ibu juga dari penjelasan yang setelah saya sampaikan, kira-kira memang restitusi itu memberikan solusi yang terbaik di antara tiga pilihan ini atau bagaimana? Mungkin salah satu aja yang ingin mengumumkan pendapat. Terima kasih. Saya mau pertanyaan apa Ibu? Menurutnya jenengan di antara kedisiplinan ini ada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Mana yang memang lebih efektif untuk diterapkan? Terima kasih. Ya, restitusi. Saya juga sebenarnya baru mendapat materi ini dan menerapkan kepada anak. Dan ternyata nanti ada videonya yang anak setelah mengalami restitusi atau mengikuti suatu jalannya restitusi. Nanti akan ada. Next, Pak Sandi. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ini adalah termasuk inti yang selama ini kita alami. Posisi kontrol guru. Selama ini Bapak Ibu guru ada di posisi yang keberapa? Saya jelaskan. Penghukum adalah posisi 1, pembuat orang merasa bersalah adalah posisi 2, teman posisi 3, pemantau 4, manajer adalah kelima. Coba ada yang mau berpendapat mungkin selama ini ada di posisi nomor berapa? Kalau bulan Boleh lebih dari satu? Oke, yang sudah pernah dilakukan. Empat sama lima. 4 sama 5. Oke, alhamdulillah ternyata Bu Lala ada di posisi 4 dan 5. Tapi Ibu Guru, posisi 4 dan 5 adalah posisi yang baik, posisi yang bagus, ya. Di situ sudah ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Masuk dalam identitas gagal adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil itu ada di posisi teman, pemantau, dan manajer. Tadi Bu Lala sudah di posisi 4 dan 5. Sebagai seorang guru, sebenarnya kita harus mengusahakan di posisi kelima atau terakhir, manajer. Kalau memang di posisi itu masih merasa sulit atau masih belum menuju ke posisi itu, kita paling tidak ada di posisi teman ataupun pemantau. Apa yang membedakan? Nah, kalau posisi teman, memang kita bersikap akrab, menggali dengan mengakrabi siswa. Tapi terkadang itu siswa kalau diakrabi ada yang kurang, seperti itu. Jadi posisi teman itu kadang pas digunakan, kadang tidak, menyesuaikan si anak. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, itu adalah posisi teman. Biasanya guru bisa berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu adalah bahasa-bahasa teman. Ya, misalkan ada yang tukar pertukaran dengan bahasanya, ya bahasa teman seperti itu bisa diterapkan jika memang anaknya pas. Tapi
kalau adanya kurang pas, biasanya memang kita akan mengalami sesuatu yang kurang baik. Dan pemantau itu yang bisa ditanyakan biasanya apa peraturannya. Nah, di pemantau ini ada lebih tegas lagi apa sih teman, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya. Berarti kita mengingat, ya kita mengingatkan, lalu kita di sini mengukur, memantau si anak seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, menggali, memantau, terus bertanya kepada anak. Itu adalah pemantau. Nah, kekurangan dari pemantau ini biasanya si anak kalau tidak dipantau akan kembali lagi ke habitatnya dan lain-lain. Di situ kurang ada penekanan untuk kedepannya. Jadi posisi yang paling tinggi adalah manajer. Kita mengambil posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali sampai dengan karakternya, sampai nanti siswa bisa mengubah ataupun meningkatkan karakter baik yang sudah ada pada dirinya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu kan maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, di manajer ini kita sama siswa kita meminta siswa untuk lebih bernalar, berpikir. Kita hanya bertanya, hanya memancing, siswa sendiri yang mencari solusi dan lain-lainnya. Seperti itu. Ini adalah hasil. Ini adalah hasil jika kita menggunakan penghukum atau hukuman, siswa akan membentak, mendenda, menyalahkan orang lain. Nah, ini adalah sifat jangka panjang yang sangat merusak bagi anak. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Teman, anak jadi ketergantungan kepada kita. Mungkin karena kita merasa temannya, jadi dia tergantung sama kita, seperti itu. Mengurangi kemandirian. Pemantau, menyesuaikan bila diawasi, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau tidak diawasi, kembali lagi. Nah, yang paling utama adalah manajer. Hasilnya menguatkan watak ataupun karakter. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini yang mempengaruhi siswa bersikap ataupun berperilaku, ya. Siswa akan bersikap dan berperilaku berdasarkan kebutuhan ini. Semua manusia memiliki kebutuhan ini, bertahan hidup. Biasanya ada makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini yang perlu kita berikan kepada murid-murid kita, merasa diperhatikan, merasa mendapatkan kesempatan yang sama dengan semua murid. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini terkait tentang prestasi, tentang kemampuan. Dia kebutuhannya itu agar bisa ke sekolah itu agar bisa, kebutuhannya bisa dalam hal materi dan lain-lainnya. Ini adalah kebutuhannya. Yang keempat, kebebasan berpendapat, memilih, menyampaikan keinginan. Kita harus memberikan wadah. Kita adalah fasilitator untuk para siswa. Jadi apa keinginan, bakat, minat, kita harus berupaya untuk menampungnya. Yang keempat, kesenangan. Nah, mungkin banyak yang bilang game itu untuk anak kecil, tapi sebenarnya game itu juga perlu, asalkan
game itu berhubungan dengan pembelajaran, menumbuhkan karakter. Agar anak tidak bosan, kita memberikan game dalam belajar seperti itu. Karena apa? Itu adalah kebutuhan dasar, masuk dalam kebutuhan kesenangan peserta didik. Next. Nah, ini tadi yang sudah dibahas oleh pertanyaan pertama tadi. Nah, ini mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ada yang ingin berpendapat? Bu Siti boleh monggo yang mau mengeluarkan pendapat. Kenapa kok keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas, bukan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Mungkin ada yang mau berpendapat. Probably. Terima kasih guru kesempatannya. Mengapa keyakinan tidak peraturan sekolah atau kelas? Iya, karena kalau keyakinan kelas itu adalah karena kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan siswa, bukan dari diri kita sendiri sebagai guru. Demikian dari saya guru. Terima kasih Bu Wiwi, dan jawaban dari Bu Wiwi itu sangat benar, ya. Ya, teman-teman. Ya, betul. Mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Tadi Bu Wiwi menjelaskan kalau keyakinan dibuat secara bersama, bukan sepihak dari kita saja, tapi kalau peraturan sepihak atau dari diri kita saja. Betul, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Untuk kesehatan ataupun keselamatan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Untuk keselamatan, ya benar. Seperti itu juga. Next saja. Nah, dari dua pertanyaan yang tadi, sebenarnya peraturan-peraturan itu juga mengandung nilai keyakinan, seperti helm. Kita yakin untuk menjaga keselamatan kita menggunakan helm. Yang tadi juga untuk menjaga kesehatan menggunakan masker dan cuci tangan. Jadi nilai-nilai yang kita yakini itu akan memberikan motivasi intrinsik dalam diri kita. Nilai keyakinan yang kita yakini akan menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa, ataupun kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif di dalam kelas. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, berisi paksaan untuk ditaati, jika melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ini adalah perbedaannya yang sangat menjawab antara keyakinan dan peraturan kelas. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya? Sudah ya, alhamdulillah. Lanjut saja. Pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, cara pembentukan nomor 1, keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau universal, tidak bersifat rinci atau konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Masudi tadi. Jangan menggunakan kalimat negatif. Kata-kata jangan itu termasuk
juga negatif. Jangan membuang sampah sembarangan, sebaiknya diganti dengan kata membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah kalimat yang lebih positif. Tidak ada kalimat negatif. Jangan, larangan itu berarti termasuk dalam kalimat negatif. Kita disuruh mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang tadi, semuanya dilibatkan. Kalau semua dilibatkan, mereka akan merasa bertanggung jawab. Seperti itu. Next. Nah, di sini sebelum membuat sebenarnya keyakinan kelas itu juga berangkat dari peraturan, ya, dari peraturan diubah ke keyakinan dengan melibatkan semua warganya. Nah, ini tahapan yang pertama itu kita mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, lalu kita pilih nilai kebajikan apa yang ada di peraturan tersebut. Seperti ini, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Kedisiplinan. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebijakan apa? Saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebijakan apa? Kedisiplinan. Seperti itu Bapak Ibu Guru, berangkat dari peraturan. Setelah itu memilah atau menentukan nilai kebijakan apa yang ada di peraturan tersebut. Next, Pak Sandi. Ini adalah prosedurnya seperti yang tadi. Intinya kita mengajak semua warga sekolah membuat. Setelah itu kita pilih, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akan mudah untuk terlupa. Lalu mengubahnya menjadi kalimat positif. Kalau sudah diubah menjadi kalimat positif, mengajak semuanya untuk meninjau ulang, lalu melakukan kesepakatan. Kalau sudah disepakati, baru ditempel di tempat yang bisa dilihat oleh semua warganya. Itu adalah intinya. Di sini juga ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut. Next. Dari keyakinan kelas, ini ada dua kegiatan yang bisa mendalami keyakinan kelas. Dua kegiatan itu ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Yang kedua adalah tabel G. Next. Nah, kalau tampak seperti itu menunjukkan ke perilaku atau sikap yang positif. Sikap atau perilaku yang positif sudah tampak seperti apa? Misalkan datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Ini nanti yang kita gunakan untuk mengamati dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Yang tidak tampak seperti itu berarti yang negatif atau sesuatu yang dilanggar dari keyakinan tersebut. Misalkan sering hadir terlambat, acuh tak acuh kepada teman atau guru, tidak mau menyapa, seperti itu. Next. Nah, dari yang tadi itu adalah tabel T, kalau yang ini adalah tabel G. Tabel G itu ada 3 unsur yang harus kita amati, seperti terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar berarti berkaitan dengan suatu bunyi atau suara. Di sini contohnya, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu berarti sudah melakukan keyakinan kelas.
sudah hal positifnya sudah dilakukan sama anak, kita sudah mendengarkannya, lalu ada kita bisa selesaikan ini bersama, kita mendengar anak-anak kita mengatakan hal seperti ini. Nah itu berarti sudah berhasil. Yang terlihat berarti bisa kita amati, bisa kita lihat dengan mata kita. Kita bisa melihat contohnya di sini sebagai empati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Misalkan kita melihat anak mau ngambil tapi dia izin dulu, nah itu sudah berhasil. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bersiap postur tubuh yang tenang. Kita amati dari perilaku si anaknya, hampir sama dengan yang terlihat tadi. Next. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas berangkat dari peraturan kalimat negatif diubah ke kalimat positif. Ini sudah dibentuk menjadi kalimat positif, selanjutnya diubah atau diamati melalui tabel Y dan tabel T dan tabel Y. Seperti ini Bapak Ibu. Next. Nah ini adalah materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ya di SD memang tidak ada bimbingan konseling. Kita sebagai bapak ibu guru yang ada di SD memang dituntut juga dengan program seperti ini untuk menjadi seorang guru yang bisa melakukan bimbingan dan konseling jika ada suatu masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menaikkan keyakinan. Next. Dalam menstabilkan identitas, di sini ada contoh yang bisa Bapak Ibu guru lakukan sebagai sumber referensi nanti jika ada masalah di kelas. Yang pertama, kita bisa bertanya. Di sini kita menguatkan ya, namanya menstabilkan identitas berarti memberi penguatan yang dia tidak membuat rasa percaya diri kalian itu hilang ataupun jatuh. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah bentuk penguatan atau menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya kalau anak merasa bersalah, sudah melakukan kesalahan, mereka akan down. Jadi untuk menstabilkan, membangkitkan, kita bilang tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik? Nah, ini adalah contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita harus mendengarkan sebab akibat atau alasan anak terlebih dulu, tidak langsung memberikan dukungan dan lain-lain. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, nomor 4 ini memang agak ganda, tapi sudah dikuatkan dengan kalimat yang terakhir, harus menambah sikap baru. Nah, sikap baru ini harus lebih baik lagi untuk menggantikan atau menutupi sikap buruk atau sikap yang kurang baik yang sudah dilakukan oleh anak tersebut.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, yang terakhir ini lebih ke refleksi lagi, ya. Lebih ke refleksi tentang keyakinan nilai-nilai atau kebijakan yang sudah dipegang oleh anak. Oleh karena itu, motivasi atau unsur intrinsik itu penting untuk membangkitkan dari dalam jiwa anak itu sendiri. Kalau dia sudah reflektif atau flashback lagi, mungkin akan menyadari kira-kira, oh ternyata saya sudah melakukan itu salah, jadi saya meyakini seperti ini, saya menjadi orang yang seperti ini. Ini adalah tahap akhir yang diharapkan dalam segitiga restitusi tersebut. Nah, di situ Bapak Ibu guru harus memberikan penguatan karakter dari siswanya tadi yang sudah menyadari atau melakukan refleksi. Next, jadi. Nah, ini adalah contoh aksi nyata yang telah saya lakukan di dalam kelas. Ini saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Saya membagikan sticky note kepada anak-anak. Saya suruh menuliskan keinginan mereka. Ingin belajar di dalam kelas yang seperti apa? Di dalamnya tidak gaduh dan lain-lain. Mereka sudah menuliskan keinginan mereka seperti apa. Setelah itu ditempelkan. Setelah ditempelkan, nanti saya akan menganalisis, memilahnya dan mengubahnya menjadi kalimat positif. Selanjutnya saya tempel di dinding kelas agar mereka melihatnya. Dan di situ juga saya memberitahu kalau kamu sudah menuliskan itu, berarti kamu sudah tanggung jawab dengan yang kamu tuliskan. Dan itu menjadi kesepakatan kelas. Yang mana kalau mereka melanggar, berarti mereka melanggar diri mereka sendiri karena mereka yang memilih. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mencobanya di dalam kelas nanti. Next, oke. Ini adalah segitiga restitusi juga. Saya melakukannya di dalam kelas. Sebenarnya kalau di kelas bawah atau semua kelas mungkin masalah itu tidak usah dicari, setiap hari ada, selalu ada. Ya, datang sendiri. Jadi saya pun tidak harus membuat, tapi mereka sudah membuat kesalahan atau sudah ada permasalahan yang mereka hadapi. Jadi di situ saya melakukan segitiga restitusi, mempraktekkan dari 3 tahapan tadi, menstabilkan identitas, validasi kesalahan dan menanyakan kesalahan. Nah, sebenarnya budaya positif itu sebenarnya ada buahnya, seperti disiplin positif itu tadi sampai segitiga ini, yang bisa Bapak Ibu implementasikan di IPS dari sampai 2. Nah, cukup sekian sharing saya karena saya sudah mengikuti JGP, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dengan cara silakan menuliskan ke Boleh. boleh jalan-jalan di kelas, boleh. Boleh.
Assalamualaikum. Implementasi segitiga restitusi oleh Lulu Maslika. Kisah nyata yang benar-benar terjadi di dalam kelas. Kasus ke-1. Satu telan ikut Diselain, disobekin sama Gibran ini. Oh iya iya iya. Kamu sekarang panggil Gibran ya. Ayo sih Gibran. Salah tidak apa-apa. Yang penting mau tanggung belum dapat laporan katanya Gibran menyobekkan celananya ya alasannya apa mas? Di sini loh. Terus selanjutnya kamu nggak memasukkan gimana coba? Terus terlalu sampai sobek. Terus Mas Gibran ada solusi ini untuk mengatasi satu yang coba kira-kira gimana? Di penjahit, kamu bisa jahit? Tidak bisa jahit. Jadi enaknya gimana kalau tidak bisa jahit sendiri? Ini celananya dibawa kemana? Celananya siapa yang jahit? Yang dimintai tolong jahit siapa Mas Gibran? Mas Gibran dia kembali lagi. Minta tolong siapa ini? Kesepakatan kita, teman adalah keluarga, maka harus saling menjaga. Ya, saliman pintar. Buat Mas Gibran dibawa ke rumah ya. Dia makan Mas Gibran? Dijahit ya, dijahit lalu nanti dikasihkan ke Mas Gibran. Oke, betul ya. Saliman dulu. Kasus kedua, dua anak bertengkar, tidak terima temannya menang dan mereka bertengkar di depan gurunya. Nggak terima kenapa? Tadi kalau main itu dikasih tahu bu. Iya toh. Enggak bu, kelompokku nggak curang bu. Boleh nggak curang? Biar kita semua aman ya mas. Ayo kita pindah duduk saja konsultasi ya. Ada apa mbak? Iya, tidak apa-apa dulu Bu, waktu kecil juga ada pertemuan. Kita kan sudah saling sepakat untuk sportif kan? Kasus ketiga, dua anak bertengkar karena ada yang bermain menggunakan jam. Bawa suntikan tajam. Mana sampean? Kena airnya. Sini, coba Mas Neno suruh ke sini dulu. Ya. Ini apa ini? Suntikan. Tadi ada jarumnya. Salah itu sudah biasa. Dulu dia tahu salah. Dulu itu manusia biasa. Kadang dia salah, kadang dia benar. Di luar, kamu dapat ini dari mana? Kasih tahu Rina katanya di sini ada di sini ada orang yang Lain kali jarumnya nggak usah dipakai, punya aja. Oh mana lihat? Ini, iya. Ini kan jarumnya tadi. ini bisa beli. Di? Tapi dikasih isi air terus bisa kamu Sebenarnya kalau itu nggak berbahaya. Yang berbahaya itu jika jarumnya mengenai kulit, ya. Ini bahaya sekali ini, ya. Ya. Lain kali ininya dibuang, biasa dibuat mainan. Kalau yang ini yang saja tidak apa-apa. Nanti harus tanggung jawab kayak Gibran tadi. Gibran salah tapi tanggung jawab. Itu namanya lelaki sejati. Tapi lelaki sejati kan kamu laki-laki apa perempuan? Nah, harus jadi lelaki sejati dengan cara bertanggung jawab.
testimoni perwakilan dari anak-anak yang mengikuti. Assalamualaikum, nama saya Gibran kelas 3. Perasaan saya setelah mengikuti segitiga restitusi bersama Bu Lulu, saya merasa senang karena masalah bisa teratasi dengan baik dan sebagai pembelajaran. Assalamualaikum, nama saya Ridan kelas 3. Setelah mengikuti segitiga restitusi bersama Bu Lulu, saya merasa senang karena masalah bisa teratasi dengan baik dan sebagai pembelajaran untuk saya dan teman saya. Terima kasih.